Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Resita Juliana dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Akuntansi. Saya ingin mempresentasikan ide bisnis saya dalam tugas besar 2 KWH 1 ini. Jadi, ide bisnis saya adalah Dreams Cafe. Saya menamainya Dreams Cafe. Saya ingin membuat sebuah cafe. Oke, di sini saya mempunyai tim dari 3 orang teman saya yang membantu saya dalam ide bisnis saya ini. Kami membuat sebuah ide untuk membuka sebuah cafe ini itu sesuai dengan apa yang kami pikirkan semua masing-masing gitu. Jadi kalau dalam akuntansi itu kami banyak membuat laporan keuangan. Jadi di sini saya ingin membuat sebuah kafe dengan laporan keuangan yang baik, yang bisa kami susun dengan baik, pajaknya juga yang baik, gitu. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Di sini dalam KWH 1 ini saya dipimpin oleh dosen Pak Agus Bandiono. Oke, pertama problems dari usaha saya ini adalah tempat usaha. Jadi kami membuat sebuah kafe ini itu dipikirkan secara matang-matang. Gitu. Jadi dari tempat usahanya, dari pajaknya, dari bahan bakunya, dari segi customernya yang datang gitu. Tempat usaha yang pertama itu kita harus cari lokasi yang benar-benar tepat, di mana customer tuh gampang carinya gitu, dan lokasinya itu juga sesuai gitu. Yang kedua adalah pajak restoran. Pajak restorannya ini kami sesuaikan dengan tidak menekan customer untuk membayar pajak restoran dengan mahal. Bahan-bahan baku pun kita sesuaikan, jadi kita cari vendor yang memang dengan harganya yang baik dan juga dengan kualitasnya yang baik gitu. Jadi kita tidak mengecewakan customer yang datang. Dari segi customer yang datang ini, kami membuat berbagai macam penawaran dan promo-promo menarik, serta promosi-promosi lewat sosial media dan banyak macamnya lagi gitu. Oke, solutionnya ya, tadi saya udah bilang promosi lewat sosial media dan satu lagi promosi lewat aplikasi delivery. Jadi sekarang kan memang banyak ya anak muda yang memanfaatkan dengan aplikasi delivery gitu. Jadi kebanyakan dari sekarang sejak apalagi pandemi kayak gini, semuanya di rumah aja dan mereka lebih prefer ke aplikasi-aplikasi delivery makanannya gitu, seperti GrabFood, GoFood gitu. Promosi sosial media pun kita harus aktif dari segi setiap hari kita harus post makanan, post-post juga yang menarik gitu, foto-foto yang menarik seperti di Instagram, di WhatsApp atau Facebook, YouTube, dan Twitter juga dan yang lainnya. Karena sekarang kebanyakan promosi tuh lewat Instagram ya. Saya banyak banget lihat anak-anak zaman sekarang tuh story di Instagramnya tuh promosi jualan teman-temannya gitu. Jadi gimana kita membuat usaha kita menarik gitu, menarik pelanggan dari sosial media. Oke, di sini ada target customer. Target customer kami itu paling banyak adalah anak muda. Memang kita peruntukkan untuk anak muda lebih banyak itu karena apa ya? Saya aja pribadi yang masih muda pun suka sekali ke kafe-kafe gitu, apalagi kafenya harus yang unik gitu, yang bisa makanannya unik-unik, tempatnya juga asik, cozy gitu. Yang kedua adalah ibu-ibu arisan, di mana ibu-ibu arisan itu pasti membutuhkan tempat untuk berkumpul bersama-sama untuk acaranya gitu.
Yang ketiga adalah keluarga dan anak kecil. Jadi dipastikan kalau keluarga berkumpul juga enak gitu di kafe kami. Beserta juga anak kecil. Jadi kami sediakan juga tempat untuk bermain anak kecil. Jadi anak kecil pun nyaman sambil menunggu orang tuanya sedang makan, sedang ngobrol. Oke, di sini ada market sizing. Market sizingnya kita bisa lihat dari presentasinya ya. Ada dari SOM, PAM, TAM, dan SAM-nya ya. Dan di sini ada contohnya juga presentasi gaya hidup anak Jakarta, yaitu di peringkat pertama itu adalah traveling. Yang kedua adalah nongkrong di kafe. Jadi ini menjadi patokan saya untuk membuat ide bisnis saya ini menjadi kenyataan gitu di kemudian hari. Karena dari segi pribadi juga dan teman-teman saya pun memang sering datang ke kafe-kafe. Di mana kayak kafe-kafe di daerah Pik gitu, Pantai Indah Kapuk, itu banyak sekali tempat yang memang unik-unik dan memang makanannya juga unik-unik dan enak-enak dengan harga yang worth it gitu. Jadi di mana anak-anak muda bisa asik ngobrol, asik kumpul, bisa asik kasih foto gitu, dan makanannya pun juga menarik mereka. Oke, di sini ada kompetitor and positioning. Jadi di sini saya tempatkan di mana banyak kompetitor dari kafe saya. Misalkan dari kayak Fore, ada Kopiso, ada uh, Kenangan, Koi, Jeko, Coffee Bean, itu kan di mana tempat-tempat kopi dan nongkrong-nongkrong anak muda zaman sekarang ya, yang memang di mana anak muda tuh lebih menghabiskan waktunya di tempat kopi-kopi gitu dan kafe. Oke, di sini ada monetization atau business model ya. Ada implementation, berikut launch dan reflection, ada concept design, ideation, concept design dan prototyping, ada experimenting, dari detail design, dan ada prototyping. Oke, di sini ada milestones. Di sini saya tampilkan grafik pemasukan dan customer cafe. Jadi dari pertama buka, target customer kita adalah sekian dan sudah mencapai 45 customer. Sehingga sampai Juni 2020 pun kita menargetkan untuk mencapai 420 customer dengan keuntungannya 30 juta gitu. Dari grafik pemasukan dan customer cafe ini kita harus mewujudkannya gitu, bagaimanapun caranya, dari segi promosi atau makanannya, dari segi ide-ide makanannya, apa yang harus kita keluarkan gitu, menu-menu yang harus kita keluarkan, makanan, minuman yang emang tertarik gitu bagi customer. Maka customer pun akan balik lagi jika mereka emang senang sama masakan-masakan kita, minuman-minuman kita. Oke, di sini ada funding needs and allocation ya. Total funds needed-nya adalah 40 juta yang dialokasikan ke marketing 3 juta, working capital 5 juta, recruitment 7 juta, capex itu 10 juta, dan product development itu 15 juta. Oke, di sini ada marketing and customer acquisition. Nah, di sini juga udah ada ya presentasinya, lebih banyak ke conversation. Nah, terakhir adalah nih contact details-nya. Jadi, sekian dari presentasi saya ini, semoga bermanfaat dan semoga ide bisnis saya ini menjadi kenyataan di kemudian harinya dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi tidak memungkinkan juga tidak memungkiri bahwa kita sebagai anak akuntansi pun bisa membuat sebuah usaha yang memang tetap pada jalurnya gitu. Oke, sekian dari presentasi saya. Tetap stay at home, stay healthy, and stay safe semuanya. Goodbye. Terima kasih.